Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nuran yang beriman, malam ini melalui program ini aku ingin bertutur dengan sekelumit kisah perjalanan hidupku dan nasib rumah tanggaku yang saat ini berada di ujung tanduk. Tetapi hadirnya kisahku di malam hari ini bukan karena aku cengeng, apalagi sampai bermaksud mengumbar persoalan pelik yang menimpa rumah tanggaku saat ini. Jujur, tulus aku berkisah selain ingin meminta dukungan dan doa dari para pemirsa sekalian. Aku juga sangat berharap bahwa kisahku ini bisa memberi ibroh bagi yang mendengarkannya. Pendengaran yang baik. Aku adalah seorang pemuda yang dibesarkan dari keluarga yang sangat prihatin. Ibuku telah meninggal dunia sejak aku duduk di bangku kelas 4 SD. Sedangkan ayahku sehari-harinya bekerja sebagai petani penggarap yang hanya beroleh belas kasih dari lahan-lahan olahan milik orang-orang yang masih menggunakan jasa beliau. Akan tetapi, meski demikian, alhamdulillah kami tetap tegar melewati kehidupan yang memang tidak pernah kenal kompromi. Sebagai anak bungsu dari 3 bersaudara, aku tidak lantas menggantungkan segala kebutuhanku pada ayah dan kedua saudaraku. Aku selalu berusaha semampuku untuk terus berjuang hidup dengan memanfaatkan anugerah yang Allah berikan padaku, yaitu kesempurnaan fisik. Ya, kalau bukan menjajakan jualan tetangga, kadang aku berjibaku di pasar-pasar tradisional terdekat di kampungku untuk menjadi pedagang kantongan rese, menjadi asisten juru parkir, atau kadang sekaligus menjadi kuli pasir, menawarkan jasa pada para pengunjung agar belanjaannya ku tenteng hingga ke tempat yang dia mau dengan harapan secuil upah. Bagiku, apapun itu, selama rezeki itu halal, aku sangat bersyukur memperolehnya. Pemirsa yang beriman, dibesarkan dengan kondisi yang prihatin. Alhamdulillah telah mengajarkan aku arti sabar dan tegar, sehingga dengan berbagai kekurangan apapun bentuknya, aku mampu melaluinya. Demikian pula dengan pendidikanku. Alhamdulillah, dengan segala ikhtiar dan semangat yang masih tersisa, akhirnya pada tahun 2004, aku berhasil menamatkan studiku di Madrasah Aliyah Negeri di daerahku, yang kemudian dengan izin Allah dan dukungan dari ayahku, aku melanjutkan studiku di sebuah perguruan tinggi Islam di Makassar. Inilah mimpiku. Inilah sebenarnya impianku selama ini. Sebab tidak banyak generasi di kampung seusiaku yang bisa melanjutkan studinya hingga ke bangku kuliah. Dan alhamdulillah, dengan segala kekurangan dan keterbatasan keluargaku, aku mampu untuk itu. Pemirsa yang baik, dengan izin Allah, aku melalui proses belajarku di kampus tersebut dengan berbagai dinamikanya. Aku pun turut aktif di sebuah lembaga dakwah kampus dengan beragam program dan rancangan dakwahnya, kajian rutin, dan masih banyak lagi aktivitas yang kulakoni di kampus. Dan alhamdulillah, aku menikmati semua peran itu dengan keistiqomahan yang masih dititipkan Allah di dalam sanubariku. Pemirsa, perjalanan waktu akhirnya membawa kepada sebuah kenyataan bahwa mungkin sudah saatnya aku mengakhiri masa lajangku.
Betapa tidak, di usiaku yang sudah memasuki 26 tahun kala itu, membuat aku minder dengan teman-teman seusiaku yang sudah menikah. Bahkan ada yang sudah memiliki momongan. Berbagai sindiran dan entah candaan dari mereka setiap bertemu. Kapan nikah? Kapan kirim undangan ke rumah kami? Nanti tua loh. Nanti stok ahwatnya habis loh. Dan masih banyak argumen-argumen mereka saat berjumpa denganku, membuat animoku terus berputar. Ada selaksa perasaan berkecamuk di dalam jiwaku. Semula candaan dan sindiran tersebut seringkali ku abaikan, karena memang aku merasa belum saatnya aku menanggapinya serius. Tetapi setelah izin pada ayah dan kedua saudaraku, akhirnya proposal nikah pun di-ACC oleh mereka. Alhamdulillah, berbagai kemudahan aku dapatkan pada saat proses pencarian jodoh hingga proses walimahku saat itu. Dengan izin Allah, akhwat yang dijodohkan padaku ternyata sekampus denganku juga. Bedanya aku semester 5, sementara sang akhwat tersebut masih semester 3. Dia juga sama aktifnya denganku di sebuah lembaga dakwah kampus yang sama. Masya Allah, begitu indah dan berkesannya masa-masa pengurusan walimbahku saat itu. Dan dengan kebesaran hatinya, sang akhwat yang dicalonkan denganku mampu meluluhkan hati kedua orang tuanya untuk menerima lamaranku dengan segala kekurangan yang kumiliki. Bahkan nominal uang nikah pun terhitung relatif kecil. Tetapi Masya Allah, aku begitu diterima di keluarganya. Satu yang dipersyaratkan oleh saudara-saudara calon istriku adalah mereka memintaku untuk terus mendukung istriku agar bisa menyelesaikan kuliahnya pasca walimah nanti. Dan dengan mudahnya aku mengiyakannya, sebab bagiku itu merupakan perkara kecil yang tidak perlu harus dibesar-besarkan. Pemirsa budiman, hari-hari pasca walimah aku lalui dan nikmati dengan penuh kebahagiaan. Cerita-cerita indah tentang pernikahan yang selama ini hanya kudengar dari teman-teman lain yang telah lebih dahulu menikah, baru kali ini kurasakan langsung, di mana setiap bangun tidur sudah disediakan sarapan. Ketika mau berangkat ke kampus, pakaianku sudah disiapkan oleh istri. Dan setelahnya aku dan istri sama-sama pergi ke kampus, layaknya sepasang sahabat yang begitu dekat dan akrab. Aku sangat bahagia. Bahagia banget. Dan aku berharap teman-temanku lainnya yang belum menikah akan iri dan termotivasi untuk segera menikah bila menyaksikan kebahagiaan yang aku sedang rasakan saat itu. Pemirsa, aku mengira bahwa pernikahan itu bisa kulewati tanpa riak-riak yang membentang. Aku menganggap bahwa dalam pernikahan itu yang akan disuguhkan adalah romansa hidup yang abadi. Tetapi ternyata aku salah menduga. Aku telah salah menilai. Betapa tidak, belum genap 6 bulan pernikahanku, aku sudah mulai merasakan golakan kehidupan rumah tangga yang begitu menguji kesabaranku. Tinggal di rumah mertua membuatku sering mendapatkan sindiran-sindiran pedas dari orang tua dan saudara-saudara istriku. Entah sengaja atau tidak, kadang dengan sengaja ku dengar kakak iparku menghujani istriku dengan kemarahan mereka. Aku sendiri menyadari, memang sejak menikah tempo hari, aku belum mendapatkan pekerjaan tetap. Sehingga sebagai kepala rumah tangga, kadang masih ada kebutuhan-kebutuhan keluarga baruku masih sering terabaikan. Apalagi sebulan pasca pernikahan kemarin, alhamdulillah, di dalam janin istriku telah bersemayam benih buah cinta kami berdua. Dan di mata mertua dan ipar-iparku, banyak sekali hal-hal yang diidamkan putri mereka sering luput dari perhatianku. Tetapi demi Allah, aku tidak bermaksud demikian. Tetapi karena memang kondisi ekonomiku yang masih belum stabil, belum pulih total pasca walimah kemarin, apalagi aku masih kuliah,
Pemirsa budiman, pernah beberapa kali ku dengar kakak iparku mengungkapkan penyesalannya karena terburu-buru menikahkan adiknya yang masih kuliah itu. Aku tak tahu apakah sindiran itu sengaja diperdengarkan padaku atau tidak. Yang jelas, penyesalan itu diungkapkannya saat aku sedang istirahat di kamar karena baru saja tiba dari kampus. Enak bener ya punya suami pengangguran. Pulang kampus langsung tidur, ngurung diri bareng istri. Emang kenyang makan cinta? Tidak terfikirkankah untuk mencari kerja? Itulah sindiran mereka. Pendengar, terasa sesak dadaku mendengar sindiran-sindiran itu. Naluriku sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga bagi istriku sebenarnya sangat tersinggung. Tapi aku juga bingung tidak tahu harus berbuat apa. Sebab apa yang disampaikan kakak iparku tersebut tidak sepenuhnya salah. Tetapi sebagai seorang suami hingga saat ini aku sudah berupaya semampuku untuk berikhtiar mencari pekerjaan tetap. Tetapi aku belum menemukannya. Beberapa perkantoran dan perusahaan sudah kudatangi untuk melamar pekerjaan. Tetapi rata-rata mereka belum membutuhkan karyawan. Bagi pelamar yang masih terikat dengan studi, haruskah aku memutuskan kuliahku untuk semua ini? Haruskah aku membuang jauh-jauh impianku untuk menjadi seorang sarjana? Dan haruskah aku mengecewakan orang tuaku karena aku harus putus kuliah setelah separuh usahanya membiayai kuliahku? Jujur, beberapa kali aku sudah meminta istriku untuk tinggal di rumah orang tuaku di kampung agar intervensi dari keluarganya berakhir. Tetapi dengan alasan masih kuliah dan sementara hamil, istriku tidak mau jauh dari orang tuanya. Alasan keduanya adalah karena di rumahku di kampung, aku tidak lagi memiliki ibu, sehingga tidak ada orang yang berpengalaman dalam persalinan yang dapat memperhatikan kesehatan kandungannya. Dilema memang. Tetapi untuk hal ini pun aku tidak berkutik, karena alasan-alasan yang disampaikan padaku cukup masuk akal. Pemirsa, saat itu hati dan pikiranku kuupayakan untuk bisa saling kompromi dan menghasilkan keputusan yang berarti bagiku dan rumah tanggaku. Hingga akhirnya keputusanku akhirnya bulat juga. Ya, aku putuskan untuk berhenti kuliah. Aku harus memutuskan kuliahku demi tanggung jawabku sebagai seorang kepala rumah tangga. Dan niat itu telah kusampaikan pada istriku. Semula istriku menentangnya, tetapi setelah aku beri pengertian, akhirnya dia mengerti juga. Dan dukungannya itu begitu berat, begitu sangat berarti bagiku. Pemirsa, setelah mengambil keputusan besar untuk berhenti kuliah saat itu, akhirnya aku diterima di sebuah jasa ekspedisi. Meski pekerjaan tersebut terhitung berat, tapi aku sangat bersyukur dengannya. Sebab aku sangat paham bahwa menafkahi keluarga adalah ibadah dan merupakan kewajibanku. Setelahnya, sehari, seminggu, dan beberapa bulan telah kulewati dengan semangatku menjalani aktivitas dan pekerjaanku saat itu. Tetapi yang tidak habis pikir, entah apa maksud dari keluarga istriku. Sebab sindiran dan cemoohan yang ditujukan padaku tidak berhenti-berhenti meskipun aku telah mengorbankan kuliahku demi menafkahi putri mereka. Katanya kerjaanku gajinya sedikit lah, sering keluar kota lah, sehingga jarang memperhatikan kondisi istriku lah, dan macam-macam lagi. Jujur aku sangat bingung menyikapi masalah ini. Maunya mereka bagaimana sih? Beberapa kali aku sampaikan melalui istriku bahwa aku sangat bingung menghadapi situasi rumah tanggaku yang begitu diintervensi keluarganya. Namun entah doktrin apa yang sudah merasuk dalam dirinya, sehingga susah sekali dia memahami kondisiku. Bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu istriku juga kadang membenarkan apa kata orang tua dan saudara-saudaranya. Entahlah, kadang aku mulai letih dengan persoalan ini.
Tapi apa boleh buat? Ini semua merupakan konsekuensi dari perjalanan hidup yang aku harus terima dan dengan lapang dada. Pemirsa, suatu ketika, sehari sebelum persalinan istriku, aku ditugaskan keluar kota untuk mengirim barang. Kebetulan memang saat itu aku mau berangkat, tidak ada tanda-tanda istriku akan melahirkan. Bahkan prediksi dokter setelah itu, setelah beberapa kali di USG, menerangkan bahwa istriku akan melahirkan 2 pekan lagi. Tetapi qadarullah, ternyata istriku mengalami kontraksi setelah sepeninggalku keluar kota. Dan secara kebetulan pula selama dalam perjalanan tidak ada signal handphone, sehingga komunikasiku dengan istri dan keluarganya putus secara total. Ditambah lagi handphoneku lowbat karena lupa bawa charger sebelum berangkat. Pemirsa yang budiman, disinilah awal petaka rumah tanggaku. Betapa tidak, 2 hari setelah aku kembali ke rumah, mertuaku marah-marah, disusul pula oleh ipar-iparku. Dikata-katainya aku suami kurang ngajar, suami tidak bertanggung jawab, membiarkan istriku bertarung nyawa sendiri demi persalinannya. Mendengar itu semua aku sangat kaget dan terkejut. Meskipun ada sedikit kebahagiaan bergelayut di dalam hatiku karena mendengar istriku telah selamat melahirkan, tetapi yang membuat aku sedikit sedih dan emosi adalah aku tidak diizinkan untuk menemui istri dan anakku. Bapak mertuaku bahkan menampar aku karena dianggapnya tidak pantas menjadi suami putrinya. Dan oleh ipar-iparku, semua pakaian-pakaianku di lemari dilempar keluar rumah. Mereka mengusirku dari rumah mereka dan tidak diizinkannya lagi menemui putri dan cucu mereka. Menyaksikan semua itu hatiku pilu, sebab tidak sedikit pun mereka mau mendengarkan penjelasanku. Ya Allah, mengapa semua ini terjadi? Berikan kesabaran padaku menerima semua ini. Apa yang harus kuperbuat ya Allah? Aku ingin sekali menemui istri dan anakku dan meminta maaf bila memang aku telah khilaf atas kejadian itu. Tetapi demi Allah, semua ini aku lakukan demi mereka berdua. Sebab kepergianku bukan tanpa alasan. Aku pergi karena mencari nafkah untuk mereka. Dan qadarullah, aku tidak menyangka bahwa seperginya justru merupakan hari persalinan istriku. Ummi, maafkan Abi sayang. Maafkan Abi. Meskipun Abi belum bisa menemuimu, tetapi kau harus tahu bahwa Abi sangat mencintaimu dan sangat mengkhawatirkan kondisimu. Kau juga harus tahu bahwa Abi rindu ingin menemuimu dan anak kita, tetapi keluargamu yang begitu melarang. Pemirsa yang budiman, hingga saat ini aku sudah berusaha menemui istriku dan meminta izin pada mertua dan saudara-saudaraku dengan penuh iba. Namun hati mereka tetap seolah tertutup. Bahkan momen Ramadan dan Idul Fitri kemarin ku jadikan sebagai momen menghibah pada mereka. Akan tetapi tidak sedikit pun mereka merasa iba padaku. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi, bapak mertua dan kakak iparku menyampaikan bahwa mereka akan mengembalikan sejumlah uang yang dulu kugunakan untuk mahar dan ongkos nikahku, dengan harapan agar aku tak lagi mengganggu kehidupan putri mereka. Menurut mereka, istriku pun tidak lagi mau aku temui karena telah begitu benci padaku. Tetapi aku tidak mempercayainya sebelum aku mendengarkan langsung dari mulut istriku. Yang membuat aku pedih, nomor handphone istriku setelah peristiwa tersebut sudah tidak aktif lagi. Dan hingga hari ini aku masih tertatih-tatih mencari solusi dari persoalan ini. Aku bingung tidak tahu harus berbuat apa. Aku sudah berulang kali sharing dengan saudara-saudaraku dan juga ayahku. Mereka hanya bisa menyampaikan rasa prihatinnya padaku. Sebab memang sejak awal pernikahanku, keluargaku dan keluarga istriku belum pernah bertemu dan berkenalan secara dekat. Aku tak tahu alasannya. Dan aku tahu alasannya tiada lain dan tiada bukan karena status sosial dan ekonomi kami yang sangat jauh berbeda dengan istriku. Aku hanya berharap bahwa kisahku ini memberi ibroh
dan beroleh solusi melalui program ini. Buat teman-teman para pemirsa sekalian, doakan aku ya. Doakan aku agar rumah tanggaku baik-baik lagi, agar istriku mau memaafkan aku lagi, agar aku bisa bertemu dengan permata hatiku yang sangat aku rindukan. Dan aku ucapkan terima kasih atas mudaranya kisahku di malam hari ini, terutama kepada para pembaca, kepada pembaca nurani masa tidur lambang. Doakan semoga masalah ini akan berakhir dan mendapatkan titik terangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.